Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Pak Dirjen, ini adalah segmen ketiga kita akan membahas mengenai masyarakat Pak Dirjen. Sebelumnya kita mengetahui di Pak Joko Widodo pada saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa sebagian besar informasi yang diperoleh oleh Presiden ini mengenai jalan rusak di daerah melalui media sosial atau akun pribadi dari Presiden Joko Widodo. Tentunya ini memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia sangat aktif dalam melihat bagaimana perkembangan pembangunan infrastruktur di daerah, Pak Dirjen. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaannya Pak Dirjen, beberapa waktu lalu masyarakat sempat membanding-bandingkan antara pembangunan yang dilakukan di era Presiden Joko Widodo dengan masa sebelumnya. Dan dikatakan bahwa pada era Presiden Joko Widodo ini lebih banyak membangun jalan berbayar. Nah, tanggapan Bapak seperti apa Pak Dirjen? Iya, jadi begini ya, saya kira setiap pemerintahan itu, ya setiap presiden dari satu periode ke periode berikutnya, ya ini punya fokus-fokus dalam pembangunan infrastruktur tersendiri. Ya di masa Pak SBY, ya mungkin fokusnya adalah di pembangunan infrastruktur jalan non-tol, jalan daerah, dan seterusnya. Ya, kemudian pemerintahan berikutnya, presiden berikutnya Pak Jokowi kan tinggal melanjutkan. Ya, tinggal melanjutkan, ya apa yang perlu dilanjutkan. Ya, ada jalan daerah yang barangkali belum sempat dibangun di masa pemerintahan Pak SBY, dilanjutkan oleh Pak Jokowi, pembangunan jalan-jalan di daerah jalan non-tol ini, non berbayar ini, seperti yang tadi kita bicarakan di segmen 1 dan segmen 2, bahkan ditetapkan melalui Inpres. Jadi dilanjutkan. Nah, kemudian Presiden Jokowi juga melihat apa ini yang belum dilakukan di pemerintahan sebelumnya oleh pendahulunya, yakni Presiden SBY. Oh, jalan tol yang belum, begitu kan? Yang belum, bukan tidak sama sekali, tapi mungkin belum maksimal. Sudah ada pasti pembangunan jalan tol juga di masa pemerintahan SBY, ya, tetapi kebutuhan kita lebih dari yang sudah dibangun oleh Pak SBY. Maka Pak Jokowi melanjutkan pembangunan itu, pembangunan jalan tol itu. Ya, jadi saya kira ya tidak perlu dibanding-bandingkan, ya karena ya memang ada fokus masing-masing. Lebih bagus kita menilai satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya sebagai sebuah kesinambungan pembangunan. Ya sehingga ya tidak perlulah dibanding-bandingkan, ya ada lagunya kan, ojo dibanding-bandingke begitu. Jadi itu saya kira ya yang paling penting bagi kita adalah ya bagaimana pemerintahan berikutnya ini melanjutkan, meneruskan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pendahulunya, begitu, dan melakukan pembangunan infrastruktur apa yang belum sempat dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya. Ya, karena setiap pemerintahan seperti saya sampaikan punya fokus masing-masing, begitu kan, punya kebijakan masing-masing. Ya, jadi saya kira kita harus menilai, ya menilai kelanjutan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain adalah kelanjutan atau penerusan dari proses pembangunan infrastruktur, bukan kemudian membanding-bandingkannya. Baik. Berarti intinya jangan membanding-bandingkan masa pemerintahan antara pemimpin yang satu dengan pemimpin sebelumnya, begitu Pak Dirjen. Dan tadi Bapak juga telah menyampaikan bahwa setiap pemimpin itu memiliki fokus tersendiri dari beberapa kegiatan atau kebijakan yang dilakukan. Baik Pak Dirjen, kita mendekati masa puncak dari pemilu yang akan diadakan di Indonesia ini Pak Dirjen. Dan ini juga butuh masyarakat mendapatkan edukasi dari Pak Dirjen tentunya. Bagaimana masyarakat bisa menanggapi dengan baik mengenai kebijakan yang saat ini dikeluarkan, percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah agar masyarakat benar-benar paham sebenarnya apa tujuan dari pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. Silakan Pak Dirjen. Iya, ya jadi saya kira setiap pemerintahan itu pasti punya tujuan yang sama pada dasarnya ya. Apa sih tujuannya? Ya mensejahterakan rakyat kan begitu. Menurut Undang-Undang Dasar Konstitusi kita pembukaan mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kira-kira seperti itu. Semua pasti arahnya ke sana.
Ya tinggal lagi caranya bisa berbeda-beda. Ya caranya bisa berbeda-beda. Jadi mari kita lihat ya segala sesuatunya dari kacamata yang lebih komprehensif, ya tidak parsial, ya, secara komprehensif. Salah satunya dengan tadi menanamkan dalam mindset kita bahwa presiden atau pemerintahan berikutnya yang meneruskan ya ataupun melanjutkan atau melengkapi begitu ya, melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya begitu. Kita tidak boleh menyalah-nyalahkan yang sebelumnya begitu kan, atau menyalah-nyalahkan yang sekarang sedang tidak sedang memerintah begitu ya. Semua ini kan sebuah kesinambungan. Saya kira itu, karena itu masyarakat harus cerdas ya, harus cerdas dalam melihat satu isu ya, apalagi menjelang pemilu ini. Ya, memang menjelang pemilu ini suka banyak membanding-bandingkan begitu. Ya, itu memang hak ya, tetapi saya kira yang paling penting adalah bagaimana masyarakat ya bisa bijak ya dalam ya mendapatkan informasi seperti tadi itu, membanding-bandingkan itu begitu ya, harus bijak. Ya harus bijak. Kita tidak boleh larut ya, larut di dalam perbandingan-perbandingan seperti itu ya, karena membanding-bandingkan itu ada maksud politiknya kan, saya kira itu. Sementara yang paling penting sebetulnya bagi kita adalah, bagi masyarakat adalah bagaimana pemerintah tetap bekerja menyejahterakan masyarakat. Ya, baik. Intinya pemerintah ojo dibanding-bandingke ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Dan tentunya segala kebijakan mengenai percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, Bapak Dirjen sampaikan tadi, bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Dirjen telah berdiskusi dalam program Juru Bicara pada malam hari ini. Kita akan bahas lagi nanti Pak mengenai berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih Pak Dirjen, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Bapak. Selamat malam. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Terima kasih bagi Anda telah menyaksikan. Saya Mona Azarin Sak pamit, selamat malam dan sampai jumpa.